Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film. Dan film ini berjudul Nameless Gangster. Film ini disutradarai oleh Yoon Jong Bin. Beberapa penghargaan didapatkan oleh film ini, diantaranya menang di ajang penghargaan Blue Dragon Awards, Buil Film Awards, Baeksang Arts Award, dan ajang lainnya serta berhasil menjadi the third highest domestic grossing movie in Korean films history. Oh ya, di film ini juga ada aktor dari Choi Min Sik, aktor watak Korea yang aktingnya sudah gak perlu diragukan lagi. Film ini termasuk kategori wajib nonton, apalagi bagi yang suka tentang film bertema mafia atau gangster. Oke, langsung saja tak perlu berlama-lama, kita masuk intro. Di awal film diperlihatkan beberapa foto bulan Mei tahun 1961 tentang kekhawatiran gangster. Lalu diperlihatkan juga sebuah foto penjara Samchung tahun 1980. Lalu pada tanggal 13 Oktober tahun 1990, Presiden Korea Selatan dalam sebuah berita televisi menyatakan perang terhadap kejahatan terorganisir. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk mengusir mereka dari negeri ini. Kemudian salah satu penjahat yang tertangkap adalah Choi Ik-hyun. Dan dia sebelumnya adalah petugas bea cukai yang tertangkap karena menjadi kepala mafia dan menggelapkan jutaan dolar. Dan dia berkaitan erat dengan Kim Pan-ho, seorang yakuza. Dan film pun dimulai. 1 minggu sebelumnya di Hotel Dongbang Busan, seorang kepala konstruksi hotel yang bernama Hur sedang disekap dan dipukuli oleh para gangster yang dipimpin oleh Kim. Untungnya dia berhasil kabur. Sebelum melaporkan kepada polisi, dia bertemu dengan rekan gangster yang mendapat jatah bagian juga yang bernama Choi. Setelah laporan ke polisi, tampak Choi berada dalam sel dan kedatangan jaksa. Jaksa itu meminta Choi menulis keterlibatannya bersama gangster dan penculikan terhadap Mr. Hur. Karena si Choi mengelak dan malah bercanda kepada si jaksa, kemudian jaksa meminta sipir untuk membuka selnya, dan kemudian Choi pun dipukuli oleh dia. Film kemudian flashback pada bulan Maret tahun 1982 di Busan Customs Office. Choi yang masih seorang petugas bea cukai, dia sedang naik sepedanya di sebuah pelabuhan. Kemudian bersama ketiga rekannya, dia membongkar sebuah kontainer yang membawa ribuan ginseng yang sebenarnya dilarang. Namun karena pemilik kontainer tersebut menyuapnya, akhirnya kontainer tersebut diizinkan oleh Choi. Dengan membawa beberapa kresek, dia dan ketiga rekannya masuk ke kantornya. Di sana, rupanya ada petugas bea cukai yang belum diperlihatkan wajahnya yang sedang ribut karena merencanakan laporan kejahatan mereka. Di toilet, Choi bertemu dengan pimpinannya yang sama-sama bermain dengan kasus suap ini. Lalu dia berniat untuk menyembunyikan ginseng tersebut di atap toilet. Dan ternyata di sana sudah ada barang-barang lainnya seperti magicom. Dan alhasil uang suap yang ada di atas atap tersebut malah berhamburan keluar, yang menyebabkan mereka semua terjatuh dalam satu kamar toilet. Di rumahnya, Choi yang memiliki 3 anak kedatangan adiknya yang akan segera menikah dengan seorang atlet. Choi pun memberikan uang dan jam tangan hasil dari penyuapan dirinya. Datang ke sebuah restoran, dia ditunggu oleh pimpinannya dan 3 rekannya. Dari obrolan ini, terungkap bahwa Departemen Inspeksi telah mencium kejahatan mereka dan harus ada salah satu di antara mereka yang menjadi kambing hitam. Pimpinan kepala itu mempunyai saran yang dipilih adalah orang yang jumlah anaknya paling sedikit. Faktanya, si Choi ternyata mempunyai anak paling sedikit. Di pelabuhan, kepada rekannya si Jang, dia mengatakan tidak menerima dirinya dijadikan sebagai kambing hitam karena bukan dia saja yang menikmati uang suap itu. Tak lama setelah itu, datang 2 orang tak dikenal memasuki pelabuhan dengan membawa mobil mereka. Bermaksud membuka sebuah kontainer, namun Choi memergoki mereka setelah melihat kamera CCTV dan perkelahian pun terjadi. Choi yang sedang tertekan, untung saja keburu datang rekannya si Choi.
Namun, kedua orang itu berhasil melarikan diri. Ketika kontainer itu dibongkar, Choi menemukan heroin seberat 10 kg. Kemudian, ide jahat pun muncul. Si Choi berniat untuk menjual heroin tersebut dan dia mengajak Jang. Pada awalnya dia ragu. Namun setelah si Choi baceprot cukup lama dan sangat panjang dan terlihat meyakinkan, akhirnya dia memberitahu link ke gangster yang memiliki hubungan dengan Yakuza. Singkat cerita, Choi menemui kepala mafia di wilayah itu yang akan membeli barang tersebut. Setelah dilakukan tes terhadap barang haram itu, mafia tersebut yang kebetulan namanya sama Choi juga, dia membeli dengan harga $3.000. Artinya, 10 kilo barang tersebut dia beli dengan harga $30.000. Ada adegan lucu nih guys, ketika si Choi yang mabuk dan penasaran dengan nama kepala mafia tersebut yang namanya sama juga Choi, kemudian menanyakan nama ayahnya, dan ternyata bernama Choi juga. Dan faktanya, mereka itu bersaudara, dan Choi meminta kepala mafia tersebut menghormatinya, karena dia adalah ayah tertuanya dari generasi ke-35. Tentu saja hal ini membuat dia dipukuli anak buahnya si mafia. Tunggu dulu, cerita bodornya belum berakhir guys. Keesokan harinya, Choi menemui ayahnya mafia tersebut. Dan benar saja, ternyata dia adalah saudaranya dan ayahnya mafia itu meminta anaknya menunduk dan menghormati si Choi. Haha. Di markas saudara mafianya itu, si Choi menerima uang pembayaran itu. Ketika keluar, Choi diperkenalkan kepada wakil dari saudaranya. Dan dia adalah orang yang memukuli Choi pada saat itu. Namun sekarang keadaan berbalik, dia harus menghormati Choi. Ketika mereka pergi, terlihat juga seluruh anak buahnya memberikan hormat. Choi kemudian diajak ke sebuah kafe. Dan di sini terungkap bahwa saudara mafianya itu ternyata pernah merasakan jeruji penjara Samchung, seperti diperlihatkan di awal scene di mana kakinya dirantai dan itu membuat kakinya hancur. Dan satu lagi membuat dia ketergantungan obat penahan sakit. Kemudian di sini Choi tak sengaja bertemu dengan mantan pimpinannya di Bea Cukai. Si Choi yang mabuk kemudian mengejek mantan pimpinannya yang telah menjadikannya sebagai kambing hitam, yang membuat dia dipecat dari pekerjaannya. Perkelahian pun terjadi. Choi yang telah memendam dendamnya kepada mantan pimpinan ini, dia terlihat sangat beringas. Mungkin seluruh emosinya ia keluarkan di sini. Dan perlu kalian tahu, inilah awal mula dia menjadi mafia gangster. Menaiki sebuah perahu lalu menepi di pinggir pantai, tampak tato yang dimiliki bos mafia ini di sekujur badannya. Dan ini adalah salah satu ciri khas seorang Yakuza. Choi kemudian berubah menjadi tangan kanan mafia. Di balik kekerenannya itu, di sini terdapat komedi lagi guys. Ketika mereka memasuki markas yang dimana di situ banyak perjudian, bos mafia yang melintas di depan anak buahnya, dia seperti merawel cau anak buahnya. Dan koploknya, si Choi melakukan hal yang sama. Anjing! Cerita kembali ke tanggal 14 Oktober tahun 1990 di kantor Kejaksaan Busan. 1 hari setelah penangkapan si Choi. Dan jaksa di depan para awak media, dia menceritakan kronologis yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1990. Kepala hotel Busan yang bernama Hur Sam-sik diculik seperti di adegan awal. Kembali pada bulan April 1985 di Busan. Awal mulanya si Choi bertemu dengan Hur kepala hotel di sebuah tempat pijat. Dan di sini, Choi sudah berani merawel kepada cewek. Dan Hur meminta kenalan seorang gangster. Di sebuah klub malam, Hur memperlihatkan seorang gangster dari grup lain yang bernama Kim Pan-ho. Dia salah satu gangster terhebat di Busan. Dan ternyata ada sosok wanita yang mempunyai saham 40% yang membawa mereka. Mendapat informasi itu, kemudian dia bertemu dengan bosnya Choi. Ternyata mereka dulu adalah masih satu gangster, namun Kim keluar dan membentuk gangster tandingannya.
Faktanya, si Choi muda pun bisa menendang si Kim, namun dia membutuhkan alasan yang kuat karena ada aturan juga di dunia gangster. Maka di sini, si Choi tua mulai berpikir jahat untuk mencari alasan agar mereka bisa menendang si Kim. Nah, di sini Choi tua pun mulai menjalankan misinya. Membawa adik iparnya yang seorang atlet, dia menuju lokasi hotel tersebut. Di ruangan itu telah berkumpul para pemegang saham. Terlihat cewek seksi yang memiliki 40% saham dan Kim pimpinan gangster yang menjadi kepala manajer di hotel ini. Choi tua pun memperkenalkan dirinya dan dia berniat masuk sebagai mitra baru mereka dan akan mengawasi keuangan untuk mencegah kebocoran yang sering terjadi sampai saat ini. Tentu saja itu membuat mereka marah dan menghajar Choi dan mendangnya keluar dari hotel tersebut. Di samping itu, aksi ini ternyata adalah umpan. Dan disinilah bos mafia dari seorang Choi muda beraksi. Setelah anak buah Kim berhasil dilumpuhkan, negosiasi pun dilakukan. Awalnya Kim meminta jatah bagiannya dan sebagian anak buahnya masih berada di hotel tersebut. Namun Choi muda menolaknya. Kim yang tak terima, dia memanggil si Choi muda dengan kata-kata kasar. Nah, dari ucapan inilah Choi muda terbakar emosinya dan menghajarnya. Singkat cerita, Choi tua mulai berkuasa di hotel tersebut. Di sebuah lorong hotel, Choi bertemu dengan Miss Yeo. Wanita itu mengajak bicara Choi tua. Di tengah pembicaraan itu, Choi meminta catatan keuangan atau pendapatan. Namun setelah melihat isi dari catatan tersebut, wanita itu pun protes dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Di sisi lain, pasukan polisi datang dan menangkap mereka satu persatu. Di kantor polisi, Choi tua memukul seorang polisi yang dianggap tidak sopan kepadanya. Kemudian dia meminta kepala polisi yang bernama Kang untuk datang. Tentu saja karena hal ini membuat polisi lainnya ciut, karena Choi tua berdalih dekat dengan komandan mereka. Choi muda yang masih di sel dikunjungi oleh Choi tua yang sudah bebas. Mereka akan membuat strategi kembali sesuai arahan Choi tua.